Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang pembahasan soal persamaan nilai mutlak kelas 10 Matematika Umum semester 1. Nah, pembahasan soal ini terdiri dari 5 butir soal. Baiklah, kita langsung saja membahas untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu diketahui persamaan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini ada soal, ada harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Kalian disuruh mencari himpunan penyelesaian untuk X yang memenuhi dari persamaan tersebut. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita tulis dulu nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Setelah itu, untuk negatif 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi nilai mutlak X sama dengan 8 ditambah dengan 2. Selanjutnya, nilai mutlak X sama dengan 10. Jika kita sudah membentuk seperti ini, yaitu fx sama dengan suatu konstanta, maka kita bisa menggunakan cara definisi, yaitu yang pertama x sama dengan 10 atau x sama dengan negatif 10. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 ini adalah negatif 10,10. Jadi, X yang memenuhi untuk persamaan nilai mutlak X dikurangi dengan 2 sama dengan 8 adalah negatif 10 atau 10. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu jika penyelesaian dari harga mutlak 2K dikurangi 3 sama dengan 5 adalah K1 dan K2, maka berapakah nilai dari K1 ditambah dengan K2? Maksud dari pertanyaan soal ini adalah ketika kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu K1 dan K2, maka nantinya himpunan penyelesaian tersebut kita jumlahkan K1 ditambah K2. Mari kita simak pembahasannya. Langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu, yaitu mutlak 2K dikurangi 3 sama dengan 5. Kita kerjakan dengan menggunakan cara definisi, yaitu 2K min 3 sama dengan 5 atau negatif dari 2K min 3 sama dengan 5. Maka yang sebelah kanan 2K sama dengan negatif 3 kita pindah ke ruas kanan jadi 5 ditambah 3, atau negatifnya kita kalikan satu persatu terlebih dahulu. Negatif dikali 2K jadinya negatif 2K, negatif dikalikan negatif 3 sehingga menjadi positif 3 sama dengan 5. Selanjutnya 2K sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8, atau negatif 2K sama dengan plus 3-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga 5 dikurangi 3. Kita lanjutkan 2K sama dengan 8 atau min 2K sama dengan 5 dikurangi 3 yaitu 2. Sehingga diperoleh K sama dengan 4 diperoleh dari 8 dibagi dengan 2, atau K sama dengan negatif 1 yaitu 2 dibagi dengan negatif 2. Sehingga kita tentukan K1 sama dengan 4 atau K2 sama dengan negatif 1. Jadi untuk K1 ditambah dengan K2 hasilnya adalah 4 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 3. Jadi sudah diperoleh hasilnya dari K1 ditambah K2 adalah sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak 5 dikurangi 3X sama dengan 4 adalah X1 dan X2. Yang ditanyakan adalah nilai dari 6 dikali X1 dikali X2
berapa? Jadi langkah awalnya kita harus mencari X1 dan X2, atau dengan kata lain kita mencari himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya kita tulis terlebih dahulu. Nilai mutlak 5 dikurangi 3X sama dengan 4. Kita kerjakan dengan menggunakan cara definisi. Kalian boleh menggunakan cara kuadrat, boleh menggunakan cara definisi. Kalau saya lebih mudahnya kita menggunakan cara definisi, yaitu 5 dikurangi 3X sama dengan 4, atau kita kalikan negatif, yaitu negatif dari 5 dikurangi 3X sama dengan 4. Sehingga diperoleh hasil 5 min 3X sama dengan 4, atau kita kalikan dengan negatifnya, negatif dikali 5 negatif 5, negatif dikalikan negatif 3X sehingga diperoleh positif 3X sama dengan 4. Selanjutnya 5 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi min 3X sama dengan 4 dikurangi 5, atau 3X negatif 5 nya kita pindah juga ke sebelah kanan sehingga menjadi 3X sama dengan 4 ditambah 5, diperoleh hasilnya min 3X sama dengan negatif 1, atau 3X sama dengan 9. Berikutnya kita mencari X1 dan X2 nya. Diperoleh X1 sama dengan 1 per 3, artinya adalah negatif 1 dibagi dengan negatif 3, maka negatif dibagi dengan negatif akan menghasilkan positif 1 per 3, atau X2 nya sama dengan 3, diperoleh dari 9 dibagi dengan 3. Maka untuk nilai dari 6 dikali X1 dikali X2 sama dengan 6. X1 nya kita ganti 1/3 dan X2 nya kita ganti dengan 3. Sehingga sepertiga kita coret dengan 3, hasilnya 1, sehingga 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Untuk soal nomor 3, hasil dari 6 kali X1 dikali X2 sama dengan 6. Lanjut, untuk soal nomor 4, ini ada 4A, 4B, dan 4C. Yang pertama kita bahas dulu nomor 4A, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, mutlak 6X dikurangi 12 sama dengan mutlak X ditambah 8. Untuk soal nomor 4A ini, saya juga menggunakan penyelesaian dengan cara definisi. Dengan cara menggunakan definisi, yaitu 6X dikurangi 12 sama dengan X ditambah 8, atau negatif dari 6X dikurangi 12 sama dengan X ditambah 8. Berikutnya, 6X min 12 sama dengan X ditambah 8, atau kita kalikan dengan negatif, hasilnya negatif 6X ditambah 12 sama dengan X ditambah 8. Berikutnya, yang mempunyai unsur sama kita jadikan satu, seperti X kita pindahkan ke ruas kiri, negatif 12 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga hasilnya 6X dikurangi X sama dengan 8 ditambah 12, atau begitu juga yang sebelah sini, yaitu 6X dikurangi X sama dengan 8 dikurangi 12. Maka hasilnya 6X dikurangi X yaitu 5X kita sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20, atau min 6X dikurangi X sama dengan min 7X sama dengan 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 4 yaitu 20 dibagi dengan 5, atau X sama dengan 4/7 yaitu negatif 4 dibagi dengan negatif 7. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak
6x min 12 sama dengan nilai mutlak x ditambah 8 adalah 4 atau 4/7. Berikutnya kita bahas nomor 4B, yaitu soalnya nilai mutlak 3x ditambah 8 sama dengan nilai mutlak 4 min 2x. Untuk nomor 4B ini, kita masih menggunakan cara penyelesaian dengan metode definisi, yaitu 3x ditambah 8 sama dengan 4 min 2x, atau negatif dari 3x ditambah 8 sama dengan 4 dikurangi 2x. Maka, setelah kita jabarkan hasilnya, kita jadikan satu terlebih dahulu. 3x ditambah 2x sama dengan 4 dikurangi 8 sudah kita kelompokkan, atau min 3x ditambah 2x sama dengan 4 ditambah dengan 8. Hasilnya 3x ditambah 2x sama dengan 5x, 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4, atau min 3x ditambah 2x hasilnya negatif x sama dengan 4 ditambah 8 yaitu 12. Maka x-nya kita peroleh negatif 4/5 yaitu negatif 4 dibagi dengan 5, atau x sama dengan negatif 12, artinya 12 dibagi dengan negatif 1. Maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/5, negatif 12. Nomor 4 yang C, yaitu nilai mutlak 5 min 8, nilai mutlak 5x min 8 dikurangi nilai mutlak 13 min 2x sama dengan 0. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, kalian bisa membawa nilai mutlak 3x min 2x ini, nilai mutlak 13 min 2x ini ke ruas sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi, kita pindahkan dulu nilai mutlak 5x min 8 sama dengan 13 min 2x. Nah, baru kita kerjakan dengan cara definisi, yaitu 5x min 8 sama dengan 13 min 2x, atau negatif dari 5x min 8 sama dengan 13 min 2x. Berikutnya langkahnya yaitu sama. Kita kelompokkan bagi yang mempunyai x dan yang tidak mempunyai x. Jadinya 5x ditambah 2x sama dengan 13 ditambah 8, atau negatif 5x ditambah 2x sama dengan 13 dikurangi 8. Nah, maka hasilnya itu 7x sama dengan 21, atau negatif 3x sama dengan 5. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 5/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 5/3. Baik, untuk yang soal terakhir yaitu soal nomor 5, di sini bentuknya sedikit berbeda, yaitu penyelesaian persamaan dari nilai mutlak x ditambah 5 dikuadratkan dikurangi 3 dikali nilai mutlak x ditambah 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, maka langkahnya adalah, langkah pertama kita memisalkan unsur yang sama. Kalau kita lihat dalam soal ini, unsur yang sama yaitu nilai mutlak x ditambah dengan 5. Sehingga yang akan kita misalkan adalah nilai mutlak x ditambah 5. Jadi nilai mutlak x ditambah 5 kita misalkan dengan A. Kalian bisa memisalkan huruf lain selain huruf x, sehingga diperoleh, karena di sini soalnya mutlak x ditambah 5 kuadrat, x ditambah 5 yang dimutlakan ini kita ganti dengan A, maka kita rubah juga jadinya A kuadrat min 3 dikalikan A dikurangi 4. 4-nya tetap karena dia tidak diikuti dengan nilai mutlak x ditambah 5.
sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau ada bentuk persamaan kuadrat, maka kita wajib memfaktorkan. Cara memfaktorkan paling mudah, ketika ada A kuadrat, maka kita langsung letakkan A dan A. Kita lihat yang terakhir, suku yang terakhir ini adalah negatif 4. Negatif 4 ini, kalau yang terakhir tandanya ini negatif, maka faktornya adalah min plus atau plus min. Nah, sekarang kita lihat. Suku terakhir adalah negatif 4. 4 itu faktornya berapa dan berapa? Kita lihat 4 yang 1, 2 dengan 2. Nah, setelah kita tahu faktor dari 4, kita lihat yang suku kedua. Suku kedua adalah negatif 3. Maka faktor dari 4 yang dijumlahkan hasilnya negatif 3 itu berapa? Maka faktornya adalah 4 dan 1. Nah, karena di sini tandanya negatif, tentunya negatifnya adalah bilangan yang besar, yaitu faktor yang 4. Sehingga faktornya adalah A min 4 dikali A plus 1. Sehingga diperoleh A min 4 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Sama-sama kita sama dengankan 0. Maka hasilnya A sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu, karena kita sudah tahu faktornya atau hasilnya A sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 1, maka kita kembalikan lagi ke permisalan awal. Jadi A-nya kita kembalikan ke X plus 5 mutlak sama dengan 4 atau mutlak X plus 5 sama dengan negatif 1. Nah, di sini saya lingkari karena ini sangat penting sekali. Di sini kan hasilnya negatif 1. Nah, kita ingat definisi dari nilai mutlak adalah dia tidak pernah hasilnya negatif. Sehingga di sini ada, saya beri anak panah, tidak memenuhi yang nilai mutlak X plus 5 sama dengan negatif 1 ini, dia tidak memenuhi. Karena apa? Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, sehingga tidak ada X yang memenuhi. Jadi yang kita kerjakan hanya yang bernilai positif, sehingga X plus 5 sama dengan 4 atau negatif dari X plus 5 sama dengan 4. Kita kerjakan seperti biasa, seperti soal yang nomor 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan negatif 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 9. Baik, sekian dulu penjelasan dari pembahasan soal nomor 1 sampai 5. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.